Bab 449, Menerima Perintah. Melihat Ji Zongqing dengan ekspresi serius, Lin Qing dan dua rekannya saling berpandangan, tidak bisa menemukan tanda-tanda keanehan apapun. Ini adalah hal yang wajar, Ji Zongqing adalah seorang yang sangat berpengalaman, mencari celah dalam ekspresinya akan membutuhkan keterampilan membaca karakter yang luar biasa. Tentu saja, Ji Zongqing tidak benar-benar berbohong. Kata-kata yang terukir di atas prasasti memang benar-benar 6 kata itu, damai di utara, 6 raja akan memimpin. Namun, ini ditulis oleh Li Zun. Ji Zongqing tidak pernah membayangkan bahwa Li Zun masih memiliki pengetahuan tentang aksara kuno negara dagang, dan tampaknya dia mengenalinya dengan baik, yang membuatnya merasa sangat tenang di dalam hati. Sementara dia sendiri, memang pernah mempelajari aksara kuno negara dagang, namun tidak bisa memecahkan satu karakter pun. Tentu saja, ini tidak mudah untuk dipelajari, dan dia bahkan pernah mencoba membahas ini dengan Li Wenjun, tetapi keduanya tidak mendapatkan hasil apapun. Itu fakta. Lin Qing dan yang lainnya ingin mengkonfirmasi dengan Li Wenjun. Silakan pergi jika Anda bisa menemukannya. Oleh karena itu, Ji Zongqing tidak takut untuk dituduh berbohong. Dia sangat mengagumi rencana Li Zun, tidak percaya bahwa Li Zun dapat memikirkan metode ini untuk menggerakkan opini publik. 6 kata ini tidak hanya tersebar di utara, sekarang mungkin juga telah menyebar ke selatan dan utara, menuju ke segala arah. Lagi pula, ini sungguh aneh. Tuan, apa arti dari 6 kata ini? Lin Qing dan kedua rekannya saling memandang, lalu mencoba mencari tahu. Ji Zongqing tetap tenang, mengatakan dengan perlahan, 3 kata damai di utara tidak sulit untuk dimengerti, ini berkaitan dengan menciptakan kedamaian di utara, atau bisa dikatakan bahwa utara harus damai. Namun, tentang 6 raja di belakangnya, saya juga tidak memiliki petunjuk. Namun, secara umum, ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kedamaian di utara, kita membutuhkan 6 raja sebagai komandan, atau membiarkan 6 raja memimpin pasukan. Wajah Lin Qing dan yang lainnya seketika memucat, sangat sulit dilihat. Zhang Fang segera berkata, Tuan Perdana Menteri, pasti bukan itu artinya, Tuan Perdana Menteri pasti salah mengerti. Ya, saya juga merasa Tuan Perdana Menteri pasti salah memahaminya. Liu Sheng juga segera setuju, selain Panglima Besar, siapa lagi yang mungkin menjadi Panglima baru di wilayah utara? Ji Zongqing tiba-tiba menegaskan, oh, maksud kedua jenderal ini adalah saya berbohong. Ataukah pengetahuan kedua jenderal sudah melampaui pengetahuan saya? Setelah dia mengatakan itu, Liu dan Zhang segera berubah wajahnya, menjadi sedikit kebingungan. Lin Qing segera berkata, Tuan Perdana Menteri, janganlah marah, dua jenderal tidak bermaksud seperti itu. Jadi apa maksud Tuan Jenderal? Ji Zongqing tidak memberikan kelonggaran, jika pengetahuan kedua jenderal sudah melampaui saya bisa berpura-pura tidak pernah mengatakan apapun. Zhang Fang segera berkata, tolong maafkan, kami. Bukan maksud kami. Maafkan Tuan, saya juga tidak bermaksud seperti itu. Liu Sheng juga merasa terpaksa. Meskipun mereka adalah dua jenderal, mereka bisa memerintahkan ribuan pasukan di wilayah utara, namun mereka tidak berani menantang Ji Zongqing. Ji Zongqing memiliki reputasi yang sangat tinggi, dia bukanlah orang biasa, dan kedua jenderal ini belum mencapai tingkat di mana mereka bisa menantang Ji Zongqing. Ji Zongqing menghela nafas dingin, wajahnya terasa dingin saat dia berkata, baiklah, saya akan jelaskan semuanya. Kali ini saya datang ke utara atas perintah Kaisar, untuk menyelidiki masalah militer di wilayah utara. Ini. Lin Qing dan yang lainnya segera memucat ketika mendengarnya. Lin Qing segera bertanya dengan gigi terkatup, Tuan Perdana Menteri, apa yang terjadi sebenarnya? Ji Zongqing menatap serius ketiga orang itu, berkata, Kaisar menerima laporan bahwa akan terjadi perang di utara, perbatasan tidak stabil, dan ada negara musuh yang merencanakan serangan. Saya dikirim untuk menyelidiki kebenaran laporan itu. Jika tidak, mengapa menurut Anda saya harus datang ke sini dengan sendirian? Apakah ini mungkin? Lin Qing dan yang lainnya seketika menjadi sangat terkejut, wajah mereka sangat buruk. Akan terjadi perang di utara. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka tidak menerima satupun pemberitahuan? Lin Qing segera bertanya dengan keras, Tuan Perdana Menteri, apakah ini benar? Ji Zongqing menghela nafas, berkata, dua jenderal, penasihat militer bersiaplah,
utara harus siap berperang. Ini. Wajah Lin Qing dan yang lainnya menjadi gelap. Apakah utara benar-benar akan berperang? Bagaimana mungkin? Namun, ini adalah masalah besar, Ji Zongqing tidak akan berbohong tentang hal ini, jadi itu pasti benar. Zhang Fang segera bertanya, Tuan Perdana Menteri, musuh kita dari mana? Mengapa kami tidak menerima satupun pemberitahuan? Ji Zongqing menggeleng, berkata, jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda harus bertanya langsung kepada pangeran. Kali ini, pangeran datang ke utara bukan dengan membawa dosa, sebenarnya dia sedang menyelidiki secara diam-diam. Saya dan pangeran telah diutus atas perintah kaisar. Apa? Ini. Ketiga orang itu tidak tahu harus menunjukkan ekspresi apa. Mereka merasa kecewa, terkejut, ada rasa tak puas, bahkan rasa takut. Zhang Fang, Liu Sheng, Lin Qing, kalian bertiga menerima perintah. Ji Zongqing tiba-tiba mengeluarkan surat perintah dari dadanya, wajahnya serius. Panjang umur Baginda Kaisar. Ketiga orang itu mendengar itu, wajah mereka langsung berubah, dan mereka segera berlutut. Bab 459 selesai. Bab 450, seorang Li Zun akan mengambil alih militer di utara untuk kedepannya. Dekret Kaisar. Pada hari ini, Kaisar mendengar bahwa utara tidak stabil, pertempuran akan terjadi, maka Kaisar mengirimkan putra ke-6, Pangeran Jing Li Zun, dengan membawa dosa, bersama-sama dengan Perdana Menteri Ji, untuk pergi ke utara. Kamu bertiga akan mendengarkan perintah dari Pangeran Jing, dan bekerja sama dengan Pangeran Jing. Sekarang, Pangeran Jing diangkat menjadi komandan militer khusus untuk utara, dan diberi kekuasaan untuk bertindak sesuai kebijaksanaan dengan memegang surat emas Kaisar. Kami menerima perintah. Kami akan menaati perintah. Lin Qing dan dua orang lainnya menerima perintah dengan sikap yang berbeda-beda. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa surat kekaisaran benar-benar datang. Dan Li Zun langsung diangkat sebagai penjaga militer khusus. Dan dia bahkan memiliki kekuasaan untuk sementara mengambil alih semua urusan militer. Dengan memegang surat emas Kaisar, dia memiliki kekuasaan untuk bertindak lebih tinggi daripada mereka bertiga. Mereka bertiga merasa putus asa, mereka segera menyadari bahwa situasinya telah berubah. Pertempuran akan segera pecah di utara, dan mereka bertiga sama sekali tidak tahu siapa musuhnya, atau seperti apa pertempurannya. Pada saat-saat genting seperti ini, mereka tidak bisa lagi berhadapan dengan Li Zun tentang urusan militer. Meskipun mereka merasa tidak puas, mereka tidak bisa menunjukkan hal itu, jika tidak, mereka akan membahayakan jalannya urusan militer, dan mereka tidak akan bisa menanggung akibatnya. Lin Qing sangat kesal di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di utara, dan dia merasa tidak tenang di dalam hatinya. Dia tidak pernah menduga bahwa firasatnya sekarang menjadi kenyataan. Pertempuran akan benar-benar terjadi. Yang lebih mengerikan adalah, Kaisar khususnya mengatur seseorang untuk mengambil alih urusan militer pada saat genting ini benar-benar mengejutkan mereka. Sekarang selain menerima surat kekaisaran ini, mereka tidak punya pilihan lain, sama sekali tidak ada. Mereka bertiga menerima surat kekaisaran itu, dan melihatnya dengan seksama, persis seperti yang dijelaskan oleh Ji Zongqing. Apa yang tertulis dalam surat kekaisaran itu bukanlah omong kosong. Li Zun benar-benar diangkat menjadi penjaga militer khusus, dan mengambil alih semua urusan militer di utara. Ini adalah surat kekaisaran yang nyata, apakah mereka bisa menentangnya? Menentang itu adalah melawan perintah kaisar, dan akan berakhir dengan hukuman mati. Hal-hal yang dapat menyebabkan mereka kehilangan nyawa, pada akhirnya mereka tidak punya keberanian untuk melakukannya. Bahkan Liu Sheng yang suka marah, saat ini juga tidak berkata apa-apa, hanya dengan ekspresi yang tidak puas. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Kedua jenderal, Lin Qing, surat kekaisaran telah diterima sekarang. Saya harap kalian bertiga akan bekerja sama dengan pangeran dalam segala hal, dan tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Ji Zongqing berkata dengan serius. Ya, Perdana Menteri. Ketiga orang itu tidak berani melawan, mereka langsung mengangguk. Ji Zongqing mengangguk puas, lalu berkata, kedua jenderal, bagaimanapun juga, fakta bahwa pertempuran akan meletus di utara harus tetap dirahasiakan, tidak boleh mengganggu semangat pasukan. Kami mengerti, Lin Qing dan yang lainnya segera menjawab. Ji Zongqing kemudian kembali ke topik tentang prasasti kuno,
arti yang saya terjemahkan adalah seperti itu. Saya pikir ini mungkin tidak sederhana, baik itu karena manusia atau benar-benar inspirasi langit, semuanya harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Namun, utara memang tidak stabil, dan ini sesuai dengan teks prasasti. Ini adalah hal yang menarik untuk dipikirkan. 3 dari Anda harus tenang, saya telah mengirim burung pesan kembali ke ibu kota secepatnya. Saya percaya Kaisar akan membuat keputusan yang tepat. Apa? Pesan telah dikirim kembali ke Kaisar. Ini. Ekspresi ketiga orang itu sedikit kaku, mereka benar-benar tidak punya harapan. Ya, bawahan mengerti. Kami mengerti. Mereka bertiga menjawab secara bersamaan. Baiklah, mengenai pernyataan tentang inspirasi langit yang telah menjadi perbincangan di antara rakyat, saya berharap Anda bertiga akan segera memblokirnya, jangan biarkan mereka sampai ke tentara, itu bisa mengganggu semangat mereka. Ji Zongqing mengatakan dengan serius. Kali ini, ketiga orang tersebut agak terkejut, karena mereka sangat ingin melakukan itu. Tapi mengapa Ji Zongqing juga ingin memblokirnya? Apakah dia tidak ingin membuat tentara mengetahui pernyataan inspirasi langit ini? Ini sangat menguntungkan bagi Li Zun. Apa maksud dari Ji Zongqing? Mereka bertiga segera melakukan seperti yang diperintahkan. Namun, pada malam hari, ketika pernyataan inspirasi langit itu berkembang di tentara, dan tidak dapat dikendalikan, ketiga orang itu baru menyadari bahwa mereka telah salah paham. Bagaimana Ji Zongqing bisa melewatkan kesempatan ini? Apalagi kesempatan ini kemungkinan besar diciptakan olehnya. Ketika dia memerintahkan mereka untuk memblokir pesan itu hanya untuk penampilan saja, dan orang-orang yang menyebarkan pesan itu di tentara tidak perlu diperiksa, mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Ji Zongqing. Sekarang mereka benar-benar kalah. Di dalam kemah, Li Zun dan Ji Zongqing duduk berhadapan, sedang bermain catur. Angin malam berhembus lembut, musim panas telah mendekati puncaknya, tapi cuaca di utara masih seperti awal musim semi. Semua telah diatur. Apakah pangeran siap untuk mengambil alih kendali militer besok? Tanya Ji Zongqing dengan tenang. Li Zun tidak menjawab langsung, tapi dia memindahkan bidaknya dengan langkah kuda, lalu bertanya perlahan, bagaimana perkembangan pertempuran antara Kerajaan Angin dan Kerajaan Serigala. Ji Zongqing memandang bidak caturnya yang baru saja diambil Li Zun, dengan ekspresi sedikit menyesal, lalu menjawab, dalam 5 hari ke depan, pasukan besar Kerajaan Angin pasti akan tiba di ibu kota Kerajaan Serigala. Hari kehancuran akan segera tiba. Li Zun mengepalkan tangannya sedikit, wajahnya terlihat tegas, besok, tolong berikan perintah kedua kepada saya. Saya akan mengambil alih kendali militer. Bab 450 selesai.